Sakat. Sakat. Hei, hei. Hei, hei. Hei, jam. Sakat, go. Yes. Hei, sakat. Hei, jam. Jam, sakat. Hei. Hei, hei, go. Yes. Sakat, go. Sakat. Sakat. Hei, Jangan ke kamera. jam. Hei, jam. Hei, hei. Jam. Sakat. Go. Jam. Sakat, come on. Sakat. Selamat pagi. Pagi. Wah, ramai sekali ya studio Kompas TV hari ini. Banyak tamu, tamu lucu-lucu juga. Kita kedatangan tamu dari komunitas Sugar Glider Indonesia, regional Jakarta. Yeay. Ini dari Kak siapa? Miga. Amiga. Kak Fajar. Fajar. Adi Cesar. Oke. Alfi. Alfi. Oke. Ini banyak teman-teman kecil Sugar Glider. Tadi lihat juga bisa atraksi ya, bisa manjat, bisa lompat. Nah, ini kalau boleh tahu Kak Amiga, sebenarnya Sugar Glider ini jenis hewan apa ya? Tergolong hewan apa? Ini kayak tupai tapi kayak koala. Jadi sebetulnya apa? Nocturnal ya. dia ya. Sebenarnya kalau sugar glider ini dia beda sama tupai. Dia ini masuknya ke kategori marsupial mamalia berkantung. Oh, oke. Ini satu keluarganya sama kanguru sama koala. Oh, makanya mirip ya mukanya ya. Betul, ya. Dia ini bukan hewan pengerat. Oh, oke. Jadi kalau betinanya dia ada kantungnya. Oh, ada Ya, mana kantungnya ya? Ada kantungnya. ada kantungnya di sini kalau Oh iya. Oh iya ya. Bener-bener mirip sama kanguru. Iya. kanguru sama koala. Ini kan hewan nokturnal tadi bilangnya, berarti dia harusnya aktifnya malam-malam dong. Betul. Udah bangun nih? Iya, masih ronda. Iya. Kalau bersuara. Umurnya untuk Sugar Glider ini rata-rata dari berapa biasanya umurnya? Maksudnya masa ininya ya, Hidupnya. masa hidupnya. Dia kalau masih Panjang umur gak sih? Iya, panjang umur. Sebenarnya kalau dibilang panjang umur, dia panjang umur tergantung dari perawatan kita juga. Rata-rata Dia biasanya rate-nya tuh sampai 9 sampai 13 tahun juga bisa. 9 sampai 13 tahun. Oke. Tergantung perawatan kita sendirinya. Oh, oke. Kalau yang datang di studio Kompas TV ini rata-rata umurnya berapa? Ini ada yang Masih ABG kan? Ya. kita sebutnya kalau yang umur segini ini Joy, ini masih bayi. Masih bayi. 1,5 bulan. Nah, Ini ini 7 bulan. Ini 1 tahun, tapi memang dari ukurannya kelihatan sih Okta. Kelihatan. Yang 1 tahun lebih besar. Ini yang 6 bulan ya? satu bulan Asri setengah. agak takut deh. Nah, 1,5 bulan. Satu setengah. Jadi dia tuh bisa tumbuh besar sampai ukurannya seberapa sih maksimal? Kalau untuk badan sugar glider ini dia paling maksimalnya segini. Ini badan yang normal. Oh ini maksimal segitu. Nah, normalnya. Tapi kadang kita juga ada yang badannya sampai bisa Obes. obesitas, berarti sampai gendut. sampai gendut. Tapi kalau misalkan panjangnya ini rata-rata segini ya? Normalnya segini. Bukan stunting ya berarti kalau Normalnya segini dia. Iya iya iya. Ngomong-ngomong, ini teman-teman bisa berkumpul, berkomunitas, suka sama Sugar Glider. Awalnya kenapa sih? Apa karena lucu ngelihatnya? Apa gimana nih? Ya paling kalau salah satunya kita suka sama sugar glider ini kan, dia kan hewan asli Indonesia kan. Hewan asli Indonesia dari Papua. Oh iya ya, Barannya asli Indonesia. ya, di Papua. Nah jadi kita tuh salah satunya juga lucu, bisa dibawa kemana-mana juga nggak makan tempat banyak kan. Jadi kita komunitas ini ingin melestarikan hewan asli Indonesia ini sih Kak. Oh, tapi anggotanya udah banyak ya, nggak cuma di Jakarta aja dong pasti. Kita regional yang aktif itu ada di Depok sama Bogor, Jakarta. Itu yang aktif. Ya lucu-lucu banget. Ini pada punya Sugar Glider berapa? Coba ayo di absen. Pasti lebih dari satu dong, coba Mbak Miga. Kalau saya kira-kira 50 ekor. 50 ekor. Itu apal nama-namanya? Apa nggak dinamain? Oh banyak juga ya. Ini kan warnanya beda-beda. Ini Iya. lucu banget, ini coklat. Terus Coklat, ada yang ada putih yang juga. putih, Abu-abu. ada yang warnanya mirip itu loh ya, King yang di kartun itu. Raja Julian itu. Mas Fajar berapa punyanya? Saya kurang lebih ada 20 ekor ada. 20 Ini ekor. emang pada puluhan. Mas Adit berapa? Aku cuma 3 doang. Cuman 3, tapi nanti akan rencana nambah lagi. Nambah. Biasanya dia akan Beranak kawin cucu ya. Oh Beranak gitu. cucu jadi keluarga besar, Okta. Oke, ini Mas berapa nih? Kalau aku 10. 10, wow banyak juga ya. Ini tadi menyambung tadi nih, kan warnanya beda-beda. Ini apakah menunjukkan rasnya atau kayak gimana?
Jadi kalau di sugar glider ini dia ada yang namanya gen normal sama gen resesif dominan sama resesif. Oh, kalau yang dominan? Kalau yang dominan yang normalnya itu kita ini di classic grey. Nah, ini Oh, yang oke, normalnya. yang kayak mirip kartun gitu ya. Betul, Iya. yang kayak White di Five. Kalau yang udah kayak putih terus warnanya kayak karamel ini dia udah kelainan genetik. Oh, sebetulnya ada genetik. Kelainan genetik. Ini karena matanya merah gitu. Jadi kalau yang gen normalnya ini yang asli sugar glider ini yang ini. Dia ada suaranya ya? Iya, ada Iya, suaranya ya. suaranya. Oh, itu biasanya menandakan apa? Apakah dia stres atau gimana? Agak suaranya emang. Emang Bisa- suara gitu? Kalau kayak suara-suara yang tadi bayi itu dia biasanya kayak nyari induknya. Oh, ngomong-ngomong ini kan mereka kayak tadi ya, karena ini kan hewan nokturnal, harusnya aktifnya malam hari. Betul. Nah, Iya, betul. ketika mereka beraktivitas pagi hari atau misalnya cuacanya dingin gini kan, kayak di studio suhunya dingin, ada apa ya, kayak perbedaan nggak sih dari tingkah lakunya, mereka karakternya kayak gimana? Biasanya kalau suhu ruang lebih dingin, dia tuh lebih kayak kayak ngegigil aja sih. Menggigil. Oh iya nih, makanya dia. Oh ya? Menggigil ya. Ngegigil juga dia karena suhu dingin sama lingkungan baru biasanya. Akan keren. Ini komunitas Sugar Glider Indonesia kegiatannya apa aja? Ada nggak lomba untuk Sugar Glider? Ada. Ada. Kegiatannya berarti apa aja nih komunitas kalau lagi pada ngumpul atau ada acara gitu apa aja? Biasanya itu kalau lomba itu biasanya glide to honor, terus Panjat tali. panjat tali, makan uha, sama kontes, sama fashion show. Oh gitu. Berarti komunitas ini juga ada sesi workshop lah gimana caranya buat melatih Sugar Glider Iya. gitu ya. Oh oke. Kalau kesehatan mereka ini harus ditinggal di yang seperti apa, kondisi seperti apa, suhu ruang atau mungkin kandangnya harus kayak gimana? Kalau untuk pemeliharaan kita posisi ruang kandang itu, kita usahakan posisi ruang suhu normal. Suhu normal ruangan ya. Karena kan dia nggak bisa langsung kena sinar matahari. Kalau kena sinar matahari langsung, dia matanya tuh bisa katarak. Gitu. Ah serius ya? Ya, kata. Oh jadi Kalau kita taruh di suhu yang teduh tapi suhu ruangannya panas, dia tuh bisa over grooming. Jadi dia bisa ngebasahin dirinya sendiri sampai basah karena dia gerah. Nah, kalau suhunya mau pakai AC bisa, tapi tempat tidurnya itu pakai sleeping pouch yang dari kain. Sleeping. berarti yang harus Biar nyaman. diperhatikan tadi suhu dan juga cahaya ya, jangan langsung kena cahaya matahari. Ini juga ya, serius juga ya kena cahaya Serius juga, matahari. Katarak kasihan Iya. juga. Kalau misalnya mau melihara sugar glider, apa sih yang pertama banget disiapin selain niat tentunya membeli sugar glidernya? Paling kandang. Yang pertama itu kandang, yang kedua itu kita melihara kucing atau enggak. Soalnya kenapa? kalau Kenapa kita itu? melihara kucing, karena ini kan sugar glider disangkanya tikus. Oh, miris Oh, ya Mas. takutnya agak ini mirip. ya. Kucing atau apapun itu pasti takutnya dimakan kan, sayang juga ya beli Iya. mahal. Makannya apa sih sugar glider? Pilih-pilih nggak? Ini lagi makan nih. Oh, Ada Coba-coba. snacknya. Oh, snack. Oh, ini snacknya coba bisa di zoom gak nih? Lagi makan, lucu banget. Ada ulet. Lagi makan. Oh my god. Ini snacknya. Jadi dia itu sebenarnya 50% itu makanan utamanya protein. Lah, ulet ya? Ya, Ya, ulet. proteinnya nih kayak serangga, kayak gitu-gitu Kak. Kita bisa Buah-buah. kasih ayam rebus juga bisa tanpa bumbu. Hmm. 35%-nya itu kita kasih buah sama sayur. 15%-nya kita kasih cemilan kayak fish snack. Omnivora ya Mas? Dia pemakan segala. Oh kayak manusia ya? Ya. Jadi kalau yang makanan yang berbahaya buat dia suka, pasti dia makan. Jadi kita sebagai owner si sugar glider ini harus pinter-pinter milih makanan yang baik dan yang enggak. Berarti dia penasaran gitu ya? Iya. Orangnya sugar glider ya gitu ya. Kepo dia, kepo. Kepo. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut soal sugar glider dan kira-kira gimana sih caranya Mandi nggak sih dia ya kan? Nah, mandi nggak sih, gimana caranya mereka latihan bisa pintar manjat dan melakukan atraksi banyak. Oke, nanti kita akan kembali lagi usai jeda, jadi tetap bersama kami di Sapa Indonesia. Akhir pekan. Masih di Sapa Indonesia akhir pekan bersama komunitas Sugar Glider Indonesia, masih sama teman-teman Yeay. cilik kita yang lucu-lucu. Cimi-cimi tadi Emang lagi iya makan. lucu? Seri, coba pegang. Kalau pegang nggak dulu. Agak serem ya. Tadi juga sempat lompat sih sebenarnya. Cuman kaget, karena kaget jadi jatuh lagi. Nah ini kalau kita... Oh, ini Ada yang jatuh. sampai bawah ya. Ini Sugar Glider. Kalau kita pengen adopsi, itu caranya gimana Kak?
Kalau untuk caranya kita kan udah banyak juga kan, bisa dari komunitas atau dari breeder-breeder yang ada juga kan. Gitu. Nah, kita nih di komunitas ini selain kita edukasi untuk hal-hal tentang sugar glider, juga kita breeder sugar glider juga ya. Jadi banyak juga yang buat dijual atau diadopsi buat para adopter yang baru. Oke, sebenarnya tuh kalau kita melihara sugar glider biasanya kan orang kalau melihara hewan gitu sekaligus untuk kesehatan mental gitu, maksudnya biar mereka bisa teralihkan lah gitu, misalnya ada stres kerjaan dan segala macam. Kalau sugar glider manfaatnya apa sih dipelihara? Selain lucu tentunya. Coba Kak Lilim. Ya buat hiburan, kalau pulang kerja ya kita kan orang pekerja Lepas juga ya. lelah lah bahasa. Buat Stress release lah ya. Jadi setelah pulang kerja ya main sama mereka gitu. Tapi kalau misalkan kita mau adopsi, boleh tahu nggak sih harga yang dibayarkan Ya. untuk mungkin mengganti uang makannya atau dan lain-lain itu berapa sih? Soalnya harganya beda-beda jenis kita. Oh, itu berapa tergantung aja apa tuh? range-nya? Kalau dari tergantung jenisnya. Dari CG itu plastik grey itu 350 sampai 600. Itu kayak apa yang plastik grey? Oh, ini yang dipegang sama Mas Fahmi ya. Apa namanya tadi? Plastik grey. Itu yang normal, itu yang Signature-nya normal. lah. Iya. Justru ini paling yang namanya tuh harga kayak gini. umum lah bahasanya. Oh ya, oke. Yang di hutan-hutan dia 350.000 Iya. sampai dengan 600. sampai dengan 600 itu Iya. tergantung usia juga atau? Biasanya dia lebih ke joy-nya. Oh, Ke anak-anakan. Anak-anaknya. Dianakan. Anak karakter Joy ya juga. seperti inilah Joy ini umur 1 bulan apa 1,5 kan. Karena masih bisa dia dididik. Oh, Biasa dididik harus dikasih nama juga. Soalnya kan dipanggil bahasanya kan. Biar bonding juga kelompoknya kan. iya iya. Jadi mereka tuh tahu namanya Tahu apa? nama siapa aja. Makanya kita nggak boleh pindah-pindah tangan tuh begitu. Kalau mau adopsi itu harus dari kecil. Oh, oke. Dari umur 1 bulan apa 1,5 biar kita nama utuh. Gak ganti-ganti Coba nama gitu dipanggil, bahasanya. coba dipanggil. Bukan saya owner jadi. Nah, ini kan yang gede aja kecil gitu. Gimana yang kecil lagi? Kalau misalnya dia melahirkan, itu katanya sebesar Biji jagung lah. Biji jagung apa gitu, biji pas kacang masuk hijau? kacang hijau. Kacang hijau. Iya kah? Kacang hijau. Pas Itu masuk kecil. kacang hijau. kecil sekali. banget. Oh, hati-hati. Tapi memang kalau kita lihat kantong emaknya sih kan kecil ya. Mungkin lebih gede dari itu. Nah, makanya biar masuk. Nah, ini mulai kayak 1 bulan gini artinya cepet banget ya dari sebesar Ya, biji pertumbuhannya. jagung. Tumbuhnya cepat emang 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 3 minggu, 1 bulan udah keluar ya. Oh Jadi iya. dia itu masuk ke kandung induknya setelah dari masa kawin, itu 15 hari, nanti dia lahir sebesar biji jagung. Jadi dijilat sama induknya sampai Diprosesin, kantung. Nah, sampai yang lama itu nyusuin yang di di dalam. kantung Kak. Sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Baru Jadi lama-lama besar-besar dia keluar. keluar dari kantong karena nggak muat. Cuma palanya aja yang buat di kantong. Iya. Bener-bener kayak kanguru ya. Betul, dia kantong betul. Kayak kanguru. Menyusunnya di dalam kantong dia posisi. Oke, Bolak-balik. ini kan beda-beda ya. Ada yang tadi yang apa klasik, Plastik grey, ada yang white putih, flash, white, iya white, terus juga albino. yang tadi iya albino tuh yang agak coklat Krabino gitu ya. ini, Krabino. Putih ini Ada yang matanya merah. karamel. albino. Ini yang lagi ngeliat ini. Iya, ini albino ya. Lagi ngeliat ya. Cremino. Cremino. Ini leukislik nih modelnya nih. Albino Hampir dan sama nih. leukislik. Cuman beda di mata doang. Oh, bedanya Bedanya apa? di mata. Ini matanya agak-agak Matanya merah sama gitu. hitam. Kurang tidur kah? Ini hitam. Hitam itu merah. Tapi beda-beda nggak kalau misalnya perawatannya yang klasik dan yang white dan lain-lain? Kalau perawatan sama aja Perawatan semua sama juga. aja. Iya. Bersihin kandangnya gitu? Kalau bersihin kandang kita usahain setiap Kalau bisa hari. sih setiap hari. Kalau yang Soalnya nggak boleh kotor lah bahasanya. Kita tiap hari. Tapi kalau untuk nyuci kandangnya paling kita maksimal 1 bulan sekali kita harus cuci. Oke, tapi kalau untuk Mesin dry. mesin kotoran dan lain-lain itu harus setiap hari Setiap ganti hari, ya. setiap hari. Tadi baru nanya soal harga yang klasik. Nah, kalau yang albino, yang white ini gimana? Lebih mahal Lebih mahal ya? Yang pasti dia lebih Pasti mahal lebih dari mahal. klasik. Oh, range harganya berapa nih? Karena kayaknya juga orang-orang lebih tertarik sama yang albino sebenarnya. Unik sih sebenarnya kan. Kalau yang albino tuh kisaran 4 juta sampai 5 juta. Oh, jauh banget ya? Iya. Ini dong selisih Jauh harganya banget. jauh banget, timpang banget ya. Ya pokoknya semakin aku mau pegang semakin UMKM. langka, Semakin langka semakin unik gitu. Apa genetiknya dia semakin Semakin langka, semakin unik. sampai ada yang puluhan juta juga. Iya. Tapi tadi 4 juta itu jatuh-jatuh. Bentar, tadi kami udah punya 50, coba dikali. Iya bener juga waktu awal otaknya jalan banget kalau nggak salah keuangan ya. Kalau yang melihara sugar glider biasanya dari range umur berapa sih yang menggiati gitu? Dia dari Anak-anak umur kah atau? dari anak-anak Anak juga kan ada. udah Dari banyak 1,5 2 Dari bulan lah. seperti yang kakak Yang pegang seperti lah. kakak pegang itu udah Udah pasti bisa pegang. diadop.
Dia udah mandiri, makan sendiri bareng. Di komunitas ada yang masih kecil-kecil kah, anak-anak SMP gitu? Banyak, Adopternya. Banyak. Adopternya, ha? Kita dari anak-anak SMP ada yang gabung ke Banyak. kita juga. Yang anak-anak kecil juga banyak. Umur ya. Oke. Tapi tadi kepo banget, mereka jatuh-jatuh gitu sih 4 juta itu jatuh ya aman gak sih? Aman gak sih? Aman. Kenapa? Soalnya pas jatuh itu kan dia ngeluarin Dia sayap. sayapnya kan ada sayap. Jadi nggak jatuh, istilahnya Oh jadi nggak sakit. Ini. Pas jatuh itu kan dia udah ngeluarin sayap gitu. Tapi sebisa mungkin hindari kalau jatuh tuh langsung bentur lantai. Masya Allah. Doang. Kasian nanti. iya sih. Ini jatuh terus, bentur lantai terus nih dari tadi. Tapi ini ketinggiannya kan cukup tinggi banget. Ini cukup tinggi banget loh. Mereka jatuh gitu, ada nggak misalnya kayak berapa jaraknya sampai mereka jangan jatuh Yang aman yang gitu. aman. Nah, mau pokoknya, kemana dia? Oke. Jangan sampai tinggi sih. Jangan Kan? tinggi lah. Berapa berarti? Ini kan Segini masih kita 2 meter masih bisa nggak dia? 5 meter ke 5 atas tuh meter jangan kan. sampai dia langsung. Oh 5 meter nggak bisa? Oke. Nah, biasanya kalau melihara hewan yang paling ditakutin adalah sakit. Nah, iya. Kalau sakit biasanya sugar glider ini apa sih yang paling rawan dia bisa terkena penyakit apa? Dia kalau penyakit umumnya sebenarnya karang gigi. Jamur. Karang gigi. Jamur karang gigi. Oke, apakah ada scaling sugar glider? Iya. Nah, kalau untuk Jamur scalingnya karang gigi. pasti ada. Pasti Oh, ada. Di dokter pasti serius? ada. Ada scaling Okta? Ada scaling. Ada scaling Berarti loh. di apa perawatannya disikat gigi kan orang kan? Makanya kan kita kalau Bersihin makanan gigi. harus kayak kasih buah-buah yang keras gitu. Itu Jadi buat sikat gigi ngasah alami, giginya. kan. Buat ngasah gigi. Ya. Oh, iya. Kayak jagung kita kasih. Tapi kalau penyakit kayak misalnya kan kalau hewannya berbulu, misalnya kucing kan ada kutu gitu-gitu. Kalau ini ada juga. Ini juga ada Jamur ada. Jamur. Oh, jamur. Iya, Tapi sama jarang. juga kita harus Jarang. bersihin pakai sisir kutu gitu, harus bersihin. Soalnya sisa-sisa makanan nempel kan bubur gitu kan, nempel, lengket. Berarti selain Itu bisa jadi jamur, iya. selain bersihin kandang juga rajin disisirin. Harus rajin. Dimandiin juga seminggu sekali mandi kan? Mandi. Mandi pakai Ini sampo. gimana dicemplungin aja? Aduh, makanannya ditumpahin ini cacingnya gimana? Oh iya. Mandi pakai air hangat setengah kuku lah. Jadi pakai air hangat. Tahu dia lapar itu gimana? Biasanya kita ada jam-jamnya, Kak. Oh, Ya. Kayak bayi ya. Jadi kalau sugar glider ini kan kayak kita kan nge-treat dia supaya jadi kebiasaan kan. Kayak kita ngasih makan biasanya pagi jam 6. Nah, dia itu jam 6 tuh udah tahu makan. Apa nanti makan siang lagi terus ngerti malam. ya, Iya, udah dia terbiasa dengan biasa. rutinitas makan pagi Kirain- jam berapa. Oh, tadi kan dia agak berisik kan, dan suara kirain dia kayak Itu karena mengeluarkan makan suara, ya. berisik gitu. makan gitu. Nah, dia itu crabbing karena Crabbing. belum kenal lingkungan sekitar. Oh, jadi adaptasinya berupa Betul. mereka berisik gitu ya, Iya, kayak ngomong-ngomong, bersuara, ini gimana bersuara. nih gitu kan. Ini lihat lagi bertiga tuh lucu banget. Lucu banget. Terus kalau kita mau latihan untuk misalnya nih ngelewatin rintangan-rintangan yang manjat-manjat, lompat dan lain-lain, latihannya kayak gimana mereka? Kita harus yang pertama sih buat dia kenal kita dulu kan. Buat dia kenal kita dulu, bonding sama kita dulu. Nah, nanti untuk latihan kayak ini kan ada alat glide to honor sama panjat tali. Nah, ini dilatih setiap hari supaya dia itu terbiasa untuk naik, terbiasa untuk loncat. loncat. Oke. Yang penting ini harus ada interaksi, satu hari itu harus ada interaksi 30 menit sampai 1 jam sampai. Minimal 30 menit ya, Ya. sampai 1 jam supaya kenal dulu, biar Betul. nanti ketika latihan udah nggak takut lagi karena kenal Iya. sama ownernya, sama pemiliknya. Berarti mereka tuh ini ya apa? Boleh di. Nah, ini ya, ketergantungan nggak sih sama ownernya manja gitu sifatnya? Ada. Harusnya manja, soalnya tidur juga di kasur juga dia suka ngikut. Oh, ya. Taruh di tangan atau gini? Karena dia juga ada karakter yang one man ya. Jadi Iya. sama ownernya aja dia nurut. Ada yang ke semua orang. Ada yang ke semua Oh, ada introvert dan extrovert. Jadi ada yang ke semua orang dia jinak. Dia pengen masuk TV nggak sabar gitu. Papa ambil, Pak. Ini bukan settingan saudara, sepertinya berbakat menjadi host. Tidak ada hewan yang disakiti dalam program ini ya. Atas kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri. Dia udah tahu, mungkin passionnya memang jadi host. Betul, dilakukan oleh sugar glider profesional. Oleh sugar glider Nah, profesional. kalau mau join gimana nih caranya? Ya. Ada Instagram sosial medianya kah? Kita di sosial media kita ada di Facebook sama Instagram. Instagram. Nah, di Instagram kita ada KSGI, KSGI. JKT, ID. Oh, KSGI JKT.id yang di Jakarta dan punya sugar glider, masuk komunitas bisa langsung kepoin tadi media sosialnya di Instagram @KSGI JKT. JKT.
underscore ID. Kamu bisa datang ke tempat kumpul kita. Nah, di mana di itu? mana ada Nah, base kita campnya nih? kumpul setiap hari Minggu, Setiap hari Minggu. jam 8 sampai selesai jam 12 atau jam 1 di Taman Suropati. Senopati. Taman. Berarti sekarang ini bolos dong ya? Atau habis dari sini kali ya? Dari sini kita Oh, Kita dari sini sana. langsung ke sana. Oke, nanti yang siapapun bisa langsung datang nggak atau harus ngehubungin dulu dan lain-lain? Siapapun langsung datang aja. Oh, boleh Bisa datang langsung, ya. aja. Lokasi. Nah, ini yang lagi nonton di rumah, terus sekarang kayak aduh pengen cepet-cepet ketemu sama Sugar Glider, bisa langsung nanti datang ya ke tempatnya langsung. Bisa juga langsung berinteraksi ya sama Sugar Glider. Kalau misalkan pengen langsung adopsi, bisa nggak nanti di sana? Bisa. Bisa tuh, tinggal datang langsung aja. Okta ini kayaknya ini banget ya, enjoy banget. Ya udah bonding tiba-tiba ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman pecinta Sama-sama. Sugar Glider sudah main-main di Sapa dan Share. Bahkan makasih juga untuk Sugar Glider ini. Udah bangun pagi ya dia ya. Pagi ya, jam 5 udah bangun. Ya saudara, kami akhiri Sapa dan Share Pekan. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Asri Gunawan, terima kasih, sampai jumpa.